nama saya Komantri TV dengan akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang struktur kulit. Kutis atau kulit merupakan salah satu organik terbesar dari tubuh di mana kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhannya. Kulit mempunyai daya regenerasi yang besar. Misalnya, jika kulit terluka, maka sel-sel dalam dermis melawan infeksi lokal kapiler dan jaringan ikat akan mengalami regenerasi epitel yang tumbuh dari tepi luka menutupi jaringan ikat yang bergenerasi sehingga terbentuk jaringan parut yang pada mulanya berwarna kemerahan karena meningkatnya jumlah kapiler dan akhirnya berubah menjadi serabut kolagen keputihan yang terlihat melalui epitel. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%, di mana keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit memiliki 3 struktur yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama adalah lapisan epidermis, yang dimana lapisan epidermis atau kutikula, lapisan ini merupakan lapisan terluar, di mana sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Pigmentasi dari kulit sebagian besar karena melanin atau suatu pigmen yang berwarna hitam pada lapisan terdalam epidermis. Pigmentasi ini sebagian besar dikontrol oleh hormon adrenalin dan pituitari. Lapisan epidermis ini terdiri dari yang pertama adalah stratum corneum atau lapisan tanduk, yang dimana lapisan itu terdiri dari sel gepeng yang mati tidak berhenti mengandung keratin sel tanduk. Stratum corneum adalah lapisan teratas epidermis. Di stratum corneum, keratinosit menjadi corneosit atau corneocyte. Corneosit adalah keratinosit kuat dan mati yang melindungi Anda dari bahaya termasuk abrasi, cahaya, panas, dan patogen. Lapisan ini juga terdiri dari lemak yang mencegah air masuk atau keluar dari tubuh Anda dengan mudah. Corneosit akhirnya terlepas saat sel keratinosit baru berkembang di lapisan stratum basal dan bergerak melalui lapisan kulit lainnya. Terus yang kedua ada stratum lucidum, yang dimana merupakan sel gepeng tanpa inti, yang mana yang jelas terlihat pada telapak kaki dan tangan. Stratum lucidum berada di antara stratum granulosom dan stratum corneum, di mana stratum lucidum adalah lapisan keratinosit tipis dan transparan yang bentuknya semakin tidak bulat dan datar. Yang ketiga ada stratum granulosum, yang dimana yang stratum itu merupakan sel gepeng berkulit kasar dan berinti. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapisan. Stratum ini berada di antara lapisan stratum spinosum dan lapisan stratum lucidum. Keratinosit memiliki granula di dalamnya yang terlihat di bawah mikroskop pada lapisan ini. Terus yang keempat ada stratum spinosum atau stratum acanthosum, yang dimana stratum spinosum ini berada di antara lapisan stratum basal dan granulosum. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari keratinosit yang disatukan oleh protein lengket yang disebut dengan desmosom. Stratum spinosum ini membantu membuat kulit luntur dan kuat. Stratum ini merupakan lapisan yang paling tebal dan terdiri dari banyaknya glikogen. Terus yang kelima ada stratum basal atau germinativum. Stratum basal berada di lapisan terdalam epidermis, di mana sel-sel kulit baru berkembang di lapisan ini. Nah, lapisan ini juga mengandung sel induk keratinosit yang menghasilkan protein keratin. Keratin ini membantu membentuk rambut, kuku, dan lapisan luar kulit yang melindungi dari lingkungan yang keras.
Lapisan ini juga mengandung melanosit, yang dimana itu adalah bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, yang menyediakan pigmen epidermis. Bentuknya ini silindris dengan inti yang lonjong, di mana di dalamnya terdapat bulir yang halus disebut bulir warna. Selain terdapat lapisan epidermis, di sini juga ada lapisan dermis, yang dimana lapisan dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subkutis. Di dalam lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf, dan juga lapisan elastik. Peribosanya padat dan terdapat folikel rambut. Dermis ini sendiri terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama bagian atas ini atau pars papiler atau stratum papilar. Yang dimana lapisan papilar adalah lapisan teratas dermis. Lapisan ini jauh lebih tipis daripada dermis retikuler. Lapisan ini terdiri dari serat kolagen, sel fibroblast, sel lemak, pembuluh darah, serambut saraf, reseptor sentuhan, dan sel yang melawan bakteri. Dermis papiler ini meluas ke lapisan dasar, lapisan epidermis, yang dimana lapisan ini membentuk ikatan kuat yang saling terhubung seperti jari-jari yang saling bertautan. Menonjol ke epidermis terdiri dari serabut saraf dan pembuluh darah yang memberi nutrisi pada epidermis yang di atasnya. Yang kedua ada bagian bawah atau lapisan retikuler, yang dimana lapisan retikuler adalah lapisan terbawah dermis. Lapisan ini tebal dan mengandung pembuluh darah, kelenjar, folikel rambut, limfatik, saraf, dan sel lemak. Struktur seperti jaringan yang terdiri dari serat elastin dan serat kolagen mengelilingi dermis retikuler, mana serat-serat ini menopang keseluruhan struktur kulit serta memungkinkan bergerak dan merenggang. Menonjol ke arah subkutan, serabut penunjang yaitu serabut kolagen, elastis, dan serabut retikulus. Kolagen tugasnya memberikan kekuatan kepada kulit dan serabut elastis. Tugasnya memberikan kelenturan pada kulit dan memberi kekuatan pada alat di sekitar kelenjar dan folikel rambut. Selain lapisan epidermis dan dermis, yang ketiga yaitu subkatis atau hipodermis, yang dimana subkatis terdiri dari kumpulan sel lemak dan diantaranya terdapat serabut ikat jaringan dermis. Lapisan lemak ini disebut peniculus adipose yang tebalnya tidak sama. Kegunaan dari peniculus adipose ini adalah sebagai shock breaker atau pegas jika terjadi tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit dan sebagai tempat penimbunan kalori serta tambahan untuk kecantikan tubuh. Hipodermis adalah lapisan kulit terbawah yang terletak pada tubuh. Hipodermis ini memiliki banyak fungsi, termasuk melindungi tubuh, mengelilingi tubuh dari bahaya, menyimpan energi, dan menghubungkan kulit dengan otot dan tulang. Jaringan hipodermis ini memiliki lapisan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada jaringan adiposa, yang dimana jaringan adiposa adalah jaringan lemak yang sebagian besar terdiri dari adiposit. Lalu yang kedua adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah meliputi arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, membantu menyalurkan oksigen ke organ vital dan membuang zat sisa. Lalu yang ketiga ada bursa, yang dimana bursa adalah kantung kecil, licin, dan berisi cairan di dalam tubuh. Bursa atau bentuk jamak dari bursa berfungsi sebagai bantalan dan pelumas. Bursa ini melindungi tulang agar tidak bergesekan atau bergeser dengan tendon, otot, dan kulit. Yang keempat ada jaringan ikat protein kolagen dan elastin, yang mana membentuk jaringan ikat dalam tubuh. Keduanya menghubungkan semua struktur dalam tubuh menyediakan struktur pendukung bagi komponen hipodermis lainnya. Terus yang kelima ada fibroblast. Fibroblast ini adalah jenis sel dalam jaringan ikat. Sel ini melepaskan kolagen yang membantu membentuk jaringan ikat. Lalu yang keenam ada
Pembuluh limfatik, di mana pembuluh limfatik adalah jaringan kapiler atau pembuluh mikro dan jaringan besar tabung yang terletak di seluruh tubuh yang mengangkut produk limbah atau getah bening dari jaringan. Lalu yang ketujuh ada makrofag, di mana makrofag ini adalah jenis sel darah putih, di mana mereka menyerang dan menghancurkan mikroba. Lalu yang ke-8 ada saraf, di mana saraf ini mengirimkan sinyal listrik ke dan dari sel kelenjar, otot, dan lainnya di seluruh tubuh. Saraf menerima informasi dari dunia di sekitar lalu menafsirkan informasi tersebut dan mengendalikan respon. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi jaringan kutis atau yang disebut dengan kulit. Fungsi jaringan pada kulit mencakup berbagai peran penting untuk mendukung kesehatan dan fungsi tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis, yang masing-masing memiliki jaringan dan fungsi spesifik sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Kata epidermis menggabungkan awalan kuno yaitu epi yang berarti luar dan kata Yunani kuno derma yang berarti kulit. Jadi kata tersebut diterjemahkan menjadi kulit luar. Epidermis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada hidrasi. Lapisan terluar epidermis atau stratum corneum menahan air dan menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Yang kedua ada memproduksi sel kulit baru. Sel kulit baru berkembang di lapisan bawah epidermis atau stratum basale dan bergerak naik melalui lapisan lainnya seiring bertambahnya usia. Sel kulit baru mencapai lapisan terluar epidermis setelah sekitar 1 bulan setelah sel kulit terkelupas dari tubuh saat sel baru berkembang di lapisan bawah. Yang ketiga ada perlindungan. Epidermis berfungsi sebagai perisai untuk melindungi tubuh dari bahaya termasuk radiasi ultraviolet atau biasa yang disebut dengan UV, patogen atau bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta bahan kimia. Lalu yang keempat, warna kulit. Epidermis memiliki sel yang disebut melanosit yang menghasilkan melanin, yaitu sekelompok pigmen pada kulit yang memberikan warna pada kulit. Lalu yang kedua ada dermis. Corium adalah nama lain untuk dermis. Corium adalah kata Latin yang berarti kulit atau kulit. Dermis memiliki fungsi yang pertama mendukung epidermis. Struktur dermis memberikan kekuatan dan fleksibilitas dan pembuluh darah membantu menjaga epidermis dengan mengangkut nutrisi. Yang kedua, merasakan sensasi yang berbeda. Ujung saraf di dermis memungkinkan merasakan sensasi yang berbeda seperti tekanan, nyeri, panas, dingin, dan gatal. Lalu yang ketiga ada menghasilkan keringat. Dermis mengandung kelenjar keringat yang menghasilkan keringat saat kepanasan atau mengalami stres. Keringat membantu mengendalikan suhu tubuh atau termoregulasi. Yang keempat, menjaga kelembapan kulit. Dermis mengandung kelenjar sebasea yang mengeluarkan pelumas berminyak atau sebum yang membantu menjaga kulit dan rambut tetap terhidrasi dan berkilau. Yang kelima, menghasilkan rambut. Dermis mengandung folikel rambut yang menghasilkan rambut di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga ada substansi atau
Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terbawah yang terletak pada tubuh. Hipodermis memiliki banyak fungsi, termasuk melindungi tubuh dari bahaya, menyimpan energi, dan menghubungkan kulit dengan otot tulang. Hipodermis memiliki fungsi yang pertama, koneksi. Hipodermis menghubungkan lapisan dermis ke otot dan tulang. Lalu yang kedua, isolasi. Hipodermis mengisolasi tubuh untuk melindungi dari dingin. Yang ketiga, melindungi tubuh. Hipodermis memungkinkan kulit bergerak dengan lancar di atas jaringan dan otot di bawahnya. Tanpa hipodermis, kulit akan bergesekan dengan jaringan dan otot tersebut. Hipodermis juga berfungsi sebagai peredam kejut untuk melindungi organ, otot, dan tulang dari kerusakan. Lalu yang terakhir ada menyimpan energi. Hipodermis menghasilkan sel-sel lemak atau adiposit yang menyimpan energi. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wesley Suryani dengan NIM akhir 4024. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem interkumen, yaitu fungsi jaringan kulit. Nah, kulit atau kutis sebagai pengaturan keseimbangan cairan dan suhu diatur oleh beberapa mekanisme. Nah, kelenjar keringat menjadi kunci dalam pengaturan cairan dan suhu dengan mengeluarkan keringat yang mengandung natrium dan kalium. Jika suhu panas meningkat, sehingga disitulah pengaturan cairan dan suhu itu terjadi. Nah, selain itu, ada proses penguapan juga yang terjadi pada kulit kita. Nah, kulit ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh melalui beberapa mekanisme. Nah, yang pertama itu ada penguapan air, kemudian ada penguapan terhadap kehilangan cairan, dan yang ketiga itu ada keseimbangan elektrolit. Nah, selain fungsi tadi, kulit juga memiliki fungsi dalam pengaturan temperatur. Kulit berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh melalui beberapa mekanisme di bawah, yaitu yang pertama ada keringat. Nah, ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat di kulit kita itu menghasilkan keringat. Nah, ketika keringat menguap dari permukaan kulit, panas dari tubuh itu dibuang. Ini membantu menurunkan suhu tubuh kita. Lalu ada vasodilatasi. Nah, pembuluh darah di dekat permukaan kulit dapat melebar. Nah, ini ketika suhu tubuh meningkat, memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Lalu, hal ini lebih banyak panas yang dilepas dari tubuh ke lingkungan kita. Lalu yang ketiga ada vasokonstriksi. Ketika suhu tubuh menurun, pembuluh darah di kulit ini menyempit. Nah, untuk mengurangi aliran darah ke permukaan kulit, ini membantu mempertahankan panas tubuh kita dengan mengurangi kehilangan panas. Kemudian ada lapisan lemak. Nah, di kulit kita itu memiliki lapisan lemak subkutan yang membantu mengisolasi tubuh dari dingin, menjaga panas tubuh agar tidak keluar dengan cepat. Dengan cara ini, kulit membantu mengatur suhu tubuh agar tetap dalam batas yang optimal untuk fungsi organ dan proses metabolisme. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Yustia Devi dengan NIM akhir 041 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi kulit atau kutis dalam pengaturan keseimbangan cairan. Kulit atau kutis itu adalah sebagai pengaturan keseimbangan cairan dan suhu yang diatur oleh beberapa mekanisme. Kelenjar keringat menjadi kunci dalam pengaturan cairan dan suhu dengan mengeluarkan keringat yang mengandung natrium dan kalium jika suhu panas meningkat, sehingga disitulah pengaturan cairan dan suhu terjadi. Selain itu, ada proses penguapan yang juga terjadi pada kulit. Nah, pembuluh darah pada kulit juga memiliki mekanisme, yaitu mekanisme melebar dan juga menyempit untuk menyesuaikan suhu tubuh di luar. Jika panas, maka ia akan melebar, dan jika dingin, ia akan menyempit untuk menahan panas tubuh. Nah, kulit berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh melalui beberapa mekanisme.
Adapun mekanisme yang pertama adalah penguapan air. Nah, kulit mengatur pengeluaran air melalui keringat. Nah, ketika suhu tubuh meningkat atau saat beraktivitas fisik, maka kelenjar keringat di kulit akan memproduksi keringat yang sebagian besar terdiri dari air dan garam. Proses penguapan keringat dari permukaan kulit ini membantu mendinginkan tubuh sekaligus mengatur keseimbangan cairan. Perkenalkan, nama saya Made Ayudadita Saputri dengan nomor NIM akhir 025. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap kehilangan cairan lapisan terluar kulit yaitu stratum corneum yang berfungsi sebagai penghalang terhadap kehilangan air yang berlebihan dari tubuh. Nah, stratum corneum ini terdiri dari sel-sel kulit mati dan lipid yang dapat membantu menjaga kelembaban kulit dan juga mencegah penguapan air yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan elektrolit. Nah, selain air, keringat yang diproduksi oleh kulit juga mengandung elektrolit seperti natrium dan juga kalium. Nah, proses berkeringat dapat membantu dalam mengatur kadar elektrolit yang ada di dalam tubuh. Elektrolit ini penting untuk fungsi otot dan juga saraf. Nah, secara keseluruhan, kulit berfungsi sebagai penghalang yang melindungi tubuh dari kehilangan cairan berlebihan dan juga dapat membantu untuk mengatur suhu tubuh yang keduanya ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Madiana Dia Pratiwi dengan NIM akhir 4033. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kutis atau kulit dalam pengaturan keseimbangan temperatur. Kutis atau kulit mengatur suhu tubuh melalui berbagai sistem yang membantu menjaga suhu internal agar tetap konstan. Teknik menjaga suhu tubuh tetap stabil dikenal sebagai termoregulasi. Ini adalah cara kulit membantu prosesnya. Yang pertama adapun berkeringat atau pendinginan evaporatif. Ketika suhu ini inti, tubuh meningkat karena panas eksternal atau aktivitas fisik, otak mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat di kulit untuk menghasilkan keringat. Keringat sebagian besar terdiri dari air dengan sedikit garam dan zat lainnya. Keringat menyerap panas dari tubuh saat menguap dari permukaan kulit. Secara efektif pendinginannya. Proses pendinginan evaporatif ini terutama efektif di lingkungan yang panas dan kering. Yang kedua adapun vasodilatasi dan vasokonstriksi. Sebagai respon terhadap perubahan suhu, pembuluh darah di kulit dapat melebar atau vasodilatasi atau menyempit vasokontraksi. Tubuh menggunakan vasodilatasi saat cuaca panas untuk memungkinkan lebih banyak darah mengalir mendekati permukaan kulit. Saat darah hangat melepaskan panas ke lingkungan, hal ini mendorong hilangnya panas melalui radiasi dan konduksi. Yang ketiga, adapun piloreksi atau merinding. Saat cuaca dingin, tubuh mengurangi aliran darah ke kulit dengan menggunakan vasokonstriksi. Ini menghemat panas dan mengalihkannya ke inti dan organ vital tubuh sehingga mengurangi hilangnya panas dari permukaan kulit. Saat terkena suhu dingin atau emosi seperti ketakutan atau gembira, otot-otot kecil kulit berkontraksi menyebabkan bulu-bulu kulit terjadi atau berdiri tegak atau bisa kita sebut dengan merinding. Meskipun respon ini kurang menonjol pada manusia dibandingkan pada hewan, ini merupakan refleks sisa. Pada hewan, piloreksi membantu memerangkap lapisan udara yang memberikan isolasi tambahan. Respon ini kurang efektif pada manusia karena kita tidak memiliki rambut tubuh.
Yang keempat, mengisolasi lemak subkutan. Jaringan subkutan atau hipodermis di bagian bawah kulit mengandung lapisan serat yang berfungsi sebagai isolasi. Di lingkungan dingin, lemak subkutan ini bertindak sebagai penghalang untuk mengurangi kehilangan panas, sehingga panas tubuh tetap terjaga. Sebaliknya, lemak subkutan membantu mencegah penambahan panas berlebihan dari lingkungan luar di lingkungan panas. Yang kelima dan yang terakhir adapun respon perilaku. Reaksi kulit terhadap perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan perilaku, misalnya saat orang kepanasan. Mereka akan mencari tempat teduh atau lingkungan yang lebih dingin, dan mungkin melepas beberapa lapisan pakaian agar tubuh mereka tidak panas dan dapat keluar. Pada cuaca dingin, orang mungkin mencari kehangatan, menutupi diri dengan pakaian yang tebal, atau mencari tempat berlindung untuk mengurangi paparan udara dingin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sangyu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit dalam menjaga keseimbangan temperatur atau suhu tubuh. Yaitu kulit berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh melalui beberapa mekanisme. Seperti yang pertama ada keringat. Keringat, ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat di kulit menghasilkan keringat. Nah, ketika keringat menguap dari permukaan kulit, panas dari tubuh dibuang dan dibantu menurunkan suhu tubuh. Yang kedua ada vasodilatasi, yaitu pembuluh darah di dekat permukaan kulit dapat melebar. Yaitu vasodilatasi, ketika suhu tubuh meningkat, ini memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit sehingga lebih banyak panas yang dilepaskan dari tubuh ke lingkungan. Yang ketiga ada vasokonstriksi. Ketika suhu tubuh menurun, pembuluh darah di kulit menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke permukaan kulit. Ini membantu mempertahankan panas tubuh dengan mengurangi kehilangan panas. Dan yang terakhir ada lapisan lemak, yaitu kulit memiliki lapisan lemak subkutan yang membantu mengisolasi tubuh dari dingin, menjaga panas tubuh agar tidak keluar dengan cepat. Dengan cara ini, kulit membantu mengatur suhu tubuh agar tetap dalam batas yang optimal untuk fungsi organ dan proses metabolisme.